Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Fahmi. Beberapa waktu lalu Vivo baru saja meluncurkan perangkat terbarunya yaitu Vivo V20 dan V20 SE. Dan kali ini gue udah bersama dengan Vivo V20. Ya, Vivo V20 ini punya kelebihan dari sektor kamera depannya. Tapi nggak cuma itu, ada juga peningkatan yang dibawa oleh Vivo V20 ini kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ya, kalian penasaran gimana kemampuannya dan apa aja yang bisa kalian dapat dari perangkat Vivo V20 ini? Langsung aja simak videonya sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, oke, untuk pertama-tama, seperti biasa, gue bakal ngebahas dulu tentang box dari Vivo V20. Ya, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan boxnya itu hampir mirip dengan V19 karena bentuknya itu persegi. Lalu di bagian belakangnya kalian juga bisa menemukan beberapa spesifikasi unggulan dari Vivo V20. Yang pertama ada 44 megapiksel eye autofocus, ada ultra silk matte glass, ada 64 megapiksel night camera, dan ada juga Qualcomm Snapdragon 720G sebagai chipset dari perangkat yang satu ini. Nah, di bagian depannya ada juga stiker yang menunjukkan kalau misalkan Vivo V20 ini memiliki kekuatan dari 8GB RAM beserta 128GB penyimpanan. Yuk, langsung aja kita buka perangkatnya. Oke, pertama-tama kita bakal nemuin box kayak gini. Isinya apa aja? Ya, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan ada beberapa buku panduan pemakaian dan ada juga SIM ejector yang dilekatkan di bersamaan dengan bukunya. Lalu di sini juga ada jelly case yang sepertinya setiap produk Vivo memang memberikan jelly case ya, termasuk yang kemarin X50 Pro. Bentuknya juga nyaman dan lentur di sini. Lalu kita lihat di sini ada perangkatnya, tapi ini kita singkirin dulu nanti. Di sini ada stiker IMEI. Lalu di sini ada chargerannya. Kepala charger dari Vivo V20. Tenaganya ini dia punya 33 watt fast charging. Jadi kalau misalkan kalian mau ngisi baterai sebanyak 65%, kalian hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Menurut gue ini cukup banget untuk kalian yang mobilitasnya cukup tinggi. Lalu di sini ada kabelnya. Kabelnya dia udah pakai Type C dan warnanya putih seperti kabel charger biasa dari Vivo. Lalu di sini ada juga headset dari Vivo atau earphone ya. Di sini dia pakai earphone yang no ear fit gitu. Jadi gue pribadi menilai ini bakal gue simpen aja sih, karena gue kalau pakai yang kayak gini ini tuh sering bikin kuping gue cepet lecet. Kalau kalian gimana? Yuk, langsung aja sekarang kita ngebuka perangkatnya. Ini dia, Vivo V20. Kalian bisa lihat di sini, gue dapat varian warna yang Midnight Jazz. Nah, untuk varian warna lainnya, ada juga varian warna Sunset Melody yang kata orang Vivo-nya tuh bisa berubah-ubah warnanya. Tapi kalau yang ini sih nggak bisa ya. Warnanya kayak gradasi antara abu-abu dan hitam aja. Lalu di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada kamera yang dibentuk dengan dual tone. Di atasnya itu lensa kamera utama. Kemampuannya 64 megapiksel. Lalu di bagian bawahnya ada dua lensa. Yang satu 8 megapiksel lensa yang bisa digunakan untuk lensa ultrawide, lensa bokeh, dan lensa super makro. Lalu di sebelah kanannya ada juga lensa 2 megapiksel untuk sensor kedalaman atau depth sensor. Gak ketinggalan ada juga LED flash di bagian bawahnya yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan hasil pengambilan gambar. Lalu di bagian sampingnya kalian bisa lihat di sini kalau misalkan material antara bodi belakang dan sampingnya itu berbeda. Kalau misalkan di sampingnya itu warnanya agak mengkilap, setahu gue ini adalah hasil dari 2.5 curve design yang dibuat oleh Vivo untuk menyamankan genggaman kita kalau misalkan lagi megang si HP-nya ini. Lalu di bagian bawahnya kalian bisa lihat juga nih ada beberapa port, ada port USB Type-C, ada port untuk kabel jack 3,5 mm, dan ada juga untuk speaker. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian kanan. Bagian kanan dari HP ini ada dua tombol, yaitu dua
tombol volume dan ada tombol power. Menariknya juga di sini tombol power dan tombol volumenya itu dibuat berbeda guys. Jadi untuk yang tombol power itu materialnya lebih bergerigi dan untuk yang tombol volume ini dibuat lebih halus. Mungkin ini dimaksudkan untuk memudahkan kita nih kalau misalkan lagi di kantong terus tiba-tiba gue pengen nyalain HP. Jadi kalian gampang nih tinggal klik yang bergerigi aja tanpa melihat juga kalian bisa. Ini menurut gue simple tapi menarik. Dan lalu di sebelah kirinya ada juga untuk SIM tray. SIM tray di sini dia dual SIM dan bisa juga untuk naro si micro SD. Lalu sekarang kita beranjak ke bagian layar. Kalian bisa lihat sendiri layar dari Vivo ini menurut gue cukup lega dan cukup luas karena untuk ukurannya sendiri ini adalah 6,44 inci dan di dalamnya udah pakai panel OLED sehingga untuk pengalaman saat menonton film atau main game jadi grafisnya bisa lebih bagus atau tampilannya bisa lebih nyamanin mata. Tapi di sini yang gua sorotin adalah bentuk desain kamera depannya. Ya di sini Vivo memilih untuk menyematkan desain water drop untuk kamera 44 megapiksel. Ya sebenarnya ini menurut gua agak beda kalau misal dibandingin V19 karena sebelumnya udah pakai punch hole dan ini udah pakai water drop. Tapi ini bukan tanpa alasan karena menurut Vivo dengan menggunakan desain water drop si resolusi 44 megapiksel dari lensa selfie-nya itu bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih bagus lagi untuk dimaksimalkan. Oke, sekarang kita buka aja HP-nya. Di sini tampilannya cukup menarik dan ini cukup beda ya karena si tombol back-nya itu ada di kiri, sedangkan biasanya kalau kita buka HP atau kita pakai HP, beberapa HP itu tombol back-nya itu ada di sebelah kanan, tapi ini di kiri. Terus kita langsung ke bagian setting ya. Di bagian setting, ayo mari kita lihat tentang baterainya. Ya, baterai dari Vivo V20 ini dibekali dengan 4000 mAh dan menurut gua 4000 mAh ini udah cukup banget untuk kalian yang misalkan doyan main game atau sosmed tiap hari nonstop. Itu menurut gue cukup karena walaupun 4000 mAh tapi si fast charging itu 33 watt dan kalian bisa ngisinya dengan waktu yang singkat. Lalu di sini menarik karena di sini Vivo V20 udah pakai versi Android 11. Ini cukup menarik karena sebelumnya setahu gua belum banyak HP-HP yang baru meluncur langsung pakai Android 11 dan Vivo V20 ini udah pakai Android 11 dan Vantage-nya juga ini udah adalah Vantage terbaru, sistem antarmukanya udah pakai yang punya yang terbaru dari Vivo. Nah langsung aja nih, sekarang gua mau ngasih lihat kalian gimana hasil kamera belakang dan kamera depan dari Vivo V20. Langsung aja lihat. Nah, gimana? Menurut kalian itu cukup keren atau enggak? Tapi itu baru beberapa karena kalau misalkan gua kulik di sini sekarang ini kayaknya bakal panjang banget. Jadi nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Dan untuk sekarang gua mau ngebahas tentang gaming. Ya, gua sempet mainin smartphone ini untuk game PUBG dan game Mobile Legends. Langsung aja lihat. Jadi segitu dulu untuk video unboxing dari Vivo V20 dan untuk yang lainnya bakal gue bahas secara terpisah di episode-episode selanjutnya. Dan untuk harganya Vivo V20 yang satu ini dihargai sebesar 4.999.000, sedangkan untuk versi yang V20 SE itu dijual seharga 3.999.000. Gimana menurut kalian? Apakah worth it? Ya, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Nextrend. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Jadi kalau misalkan ada video terbaru dari Nextrend, kalian bisa langsung nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye bye.